Tentu saja hal tersebut sontak menjadi gunjingan masyarakat karena sikap tersebut dinilai masyarakat sebagai tindakan yang ngawur, tidak cerdas, dan tentu saja tidak cermat dalam berpolitik. Disebut ngawur karena yang bersangkutan meminta klarifikasi presiden, padahal presiden tidak tahu menau terkait dengan hal tersebut. Disebut tidak cerdas karena asal jeplak menuduh istana melakukan tindakan tersebut tanpa disertai bukti-bukti yang jelas. Dan disebut tidak cermat karena presiden tidak punya alasan yang kuat dan tidak punya keuntungan jika melakukan hal tersebut. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irma Suryani Caniago melalui saluran Tagar TV Channel. Pemirsa Tagar TV Channel di seluruh Indonesia, kali ini kita akan berbincang terkait dengan AHY janganlah berumah di tepi pantai jika tidak ingin diterjang ombak. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersurat kepada Presiden Insinyur Joko Widodo untuk meminta klarifikasi terkait adanya dugaan gerakan melengsarkan AHY sebagai Ketua Umum. Bahkan pemirsa, AHY dengan sangat berani menuduh istana berada di balik upaya kudeta tersebut. Menurut saya, sikap AHY dan Demokrat tidak tepat secara etika politik. Mereka secara tendensius melalui konferensi pers dan bersurat kepada Presiden untuk meminta klarifikasi terkait dengan adanya dugaan tersebut. Tentu saja hal tersebut sontak menjadi gunjingan masyarakat karena sikap tersebut dinilai masyarakat sebagai tindakan yang ngawur, tidak cerdas, dan tentu saja tidak cermat dalam berpolitik. Disebut ngawur karena yang bersangkutan meminta klarifikasi presiden, padahal presiden tidak tahu menau terkait dengan hal tersebut. Disebut tidak cerdas karena asal jeplak menuduh istana melakukan tindakan tersebut tanpa disertai bukti-bukti yang jelas. Dan disebut tidak cermat karena presiden tidak punya alasan yang kuat dan tidak punya keuntungan jika melakukan hal tersebut. Sebaiknya AHY belajar dulu menurut saya untuk memimpin sebuah partai politik. Belajar dari bawah sehingga paham situasi kebatinan di internal partainya. Karena sejatinya partai politik itu dinamis. Parpol bukan milik pribadi, apalagi milik keluarga. Jadi, jika ada yang suka atau tidak suka, itu adalah hal yang biasa dalam politik. Bahkan, menurut saya, hampir di seluruh partai politik ada faksi-faksi. Karenanya, gaya melankolis, baper, dan menggiring opini publik dengan flying victim sudah kadaluarsa. Rakyat Indonesia sudah mendapatkan pengalaman 10 tahun dengan gaya-gaya tersebut. Dan karenanya, sudah bosan dengan gaya-gaya seperti itu. Sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan dalam situasi seperti hari ini. Akan sangat bijak dan tangguh sebenarnya jika persoalan internal dapat diatasi dengan tanpa mengikut sertakan publik atau tanpa harus publik tahu. Karena bagaimanapun juga pasti akan menimbulkan penilaian beragam dari publik. Mungkin saja ada yang menganggap beliau otoriter atau juga one man show. Bahkan mungkin ada juga yang akan menilai bahwa beliau belum matang sebagai pemimpin partai politik.
Karenanya, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Untuk itu, perkuat akarnya. Dan janganlah berumah di tepi pantai jika tidak ingin diterjang ombak. Jadilah tangguh karena tempaan. Jadilah tangguh karena pengalaman. Jangan berlindung di bawah pohon tua, karena pasti rawan tumbang.